Halo semuanya, perkenalkan saya Beatrix Asis Junitri Agni, biasa dipanggil Aski. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi dan menghubungkan materi sengsara dan wafat Yesus dengan film The Passion of Christ. Jadi teman-teman, film The Passion of Christ adalah film yang mengisahkan dan menceritakan tentang sengsara dan wafat Yesus. Di dalam film ini, diperlihatkan secara rinci dan detail bagaimana Yesus mengalami sengsara hingga wafat di kayu salib. Nah, teman-teman, film The Passion of Christ ini merupakan film yang sangat berhubungan erat dengan materi sengsara dan wafat Yesus. Mengapa seperti itu? Karena sengsara dan wafat Yesus yang kita pelajari dalam kitab suci dan dalam materi sengsara dan wafat Yesus itu dijelaskan dan diceritakan secara detail di dalam film The Passion of Christ. Di dalam film ini dikisahkan dan diceritakan secara detail mulai dari bagaimana Yesus disiksa, bagaimana Yesus ditangkap, mulai dari mana diceritakan bagaimana Yesus ditangkap oleh para tua-tua Yahudi, dan juga bagaimana ia dapat bertemu dengan salah seorang rasulnya, yaitu Yudas Iskariot. Teman-teman, film ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Ketika kita ingin menonton film atau melihat lebih detail bagaimana Yesus mengalami sengsara dan wafat di kayu salib, kita bisa menonton film ini. Cerita-cerita para nabi-nabi dan para rasul di kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus begitu pasrah dan begitu taat kepada Bapa karena dia pasrah kepada penderitaannya. Ini sangat dijelaskan dan diceritakan secara detail di dalam film The Passion of Christ. Sikap Yesus saat dia bertemu dengan para tua-tua Yahudi dan juga para pembencinya, Yesus sangat sabar dan dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada mereka karena ia tahu bahwa inilah tujuannya datang ke tengah-tengah umat manusia, yaitu adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Yesus juga sudah mengetahui berdasarkan dari nubuat-nubuat kitab suci, dan juga karena ia merupakan anak Allah yang diutus secara langsung oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Yesus mengetahui bahwa ia sudah harus menderita demi menyelamatkan umat-umat manusia. Sikap dari Yesus dalam film ini yang dimana dia menyerahkan dirinya sepenuhnya, ini menjadi bukti bahwa ia sungguh taat kepada Allah Bapa. Nah teman-teman, kita semua pasti tahu bahwa Yesus ini dia diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita umat manusia. Nah, Yesus dia tidak lari ataupun tidak menghindar dari penderitaan yang akan dihadapi, tetapi dia menyerahkan dirinya sepenuhnya sebagai bukti ketaatan dan bukti bahwa ia benar-benar Mesias, yang dimana telah dinubuatkan oleh para nabi pada perjanjian lama adalah bahwa Mesias harus menderita demi menyelamatkan umat manusia. Kemudian sengsara dan wafat Yesus ini juga menjadi tanda bahwa dia sungguh mencintai dan mengasihi kita umat manusianya. Teman-teman, Yesus melakukan ini semua karena dia mengasihani kita. Dia tidak ingin manusia selalu jatuh ke dalam belenggu dosa, kemudian umat manusia ini dia selalu jauh dari Tuhan. Yesus ini dia menderita supaya kita lebih menyadari bagaimana Yesus itu dia harus menderita dan wafat di kayu salib demi supaya dosa-dosa kita itu dibebaskan atau dihilangkan. Maka dari itu, kita sebagai umat manusia yang sungguh-sungguh beriman dan sungguh-sungguh percaya kepada Allah Bapa, kita harus mengetahui dan meyakini bahwa Yesus itu dia sungguh ada dan sungguh hadir di tengah-tengah hidup kita untuk menyelamatkan kita. Teman-teman, kita dapat melihat di film The Passion of Christ bahwa kebanyakan orang yang menangkap Yesus ini adalah para tua-tua Yahudi dan para orang-orang Farisi yang sangat membenci Yesus. Mereka ini membenci Yesus dikarenakan mereka menganggap bahwa Yesus ini dia melanggar hukum-hukum Taurat. Dikarenakan Yesus berkata kepada mereka, dikarenakan kebiasaan mereka yang berdoa kemudian memuji Tuhan di depan banyak orang, ini adalah kebiasaan yang sangat buruk dari mereka. Mereka melakukan itu semua karena mereka ingin dipuji dan dilihat oleh banyak orang. Karena hal itulah Yesus menekankan kepada mereka dan menegur mereka bahwa untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan itu tidak harus di depan banyak orang. Kita bisa memuji Tuhan dan mengimani Tuhan itu dengan selalu percaya kepada kehendaknya, kemudian membantu orang lain yang kesulitan.
Kemudian tentang penyembuhan orang-orang di hari Sabat itu, di dalam hukum Taurat itu hal itu adalah hal yang najis atau hal yang dilarang. Namun Yesus menentang itu semua karena Yesus lebih Yesus lebih menyayangi umat manusianya. Tidak mungkin Yesus tidak menyembuhkan orang meskipun itu di hari Sabat. Dikarenakan jika itu orang sudah sangat sakit atau menderita, tidak mungkin Yesus hanya melihat saja kemudian tidak membantunya. Yesus ini dia uh, menyembuhkan orang di hari Sabat itu dianggap salah oleh para tua-tua Yahudi, dikarenakan hal itu dilarang. Namun Yesus mengecam itu semua sehingga para tua-tua Yahudi dan ahli-ahli Taurat ini mereka membenci Yesus dan menganggap Yesus itu telah melanggar hukum Taurat. Kemudian tentang Yesus yang mengakui dirinya sebagai Mesias atau anak Allah. Hal ini sangat dikecam oleh para orang-orang Yahudi dan para ahli-ahli Taurat, dikarenakan mereka berpikir bahwa Mesias itu akan datang seperti raja yang sesungguhnya seperti raja yang akan disambut dengan begitu mewah dan meriah. Namun Yesus datang itu bukan untuk dilayani, tetapi dia itu datang untuk melayani, sehingga Yesus tidak membutuhkan perlakuan istimewa tersebut. Dia hanya ingin menyelamatkan umat manusia dan dia tidak membutuhkan segala harta yang bersifat duniawi di dunia ini. Karena beberapa hal tersebut tadi, maka orang-orang Yahudi ini mereka sudah merencanakan dari lama bahwa Yesus ini harus dihukum mati karena dia dianggap telah melanggar kebiasaan-kebiasaan adat yang selama ini mereka lakukan. Maka dari itu semua orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus dan supaya mereka lebih gampang atau lebih mudah untuk bisa menemui Yesus untuk membunuhnya, maka mereka memeras Yudas Iskariot dan membayar Yudas Iskariot supaya dia ini mau menyerahkan gurunya itu, yaitu Yesus, kepada orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya saat Yesus berada di Bukit Zaitun, di situ Yesus sudah mengetahui bahwa dia akan segera ditangkap dan akan segera disiksa oleh para orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi mengetahui bahwa Yesus ada di sana itu dikarenakan pemberitaan dari Yudas Iskariot, dan mereka itu pergi ke sana dituntun oleh Yudas Iskariot, dan di sana itu mereka menangkap Yesus. Kemudian teman-teman, pada saat detik-detik menjelang Yesus wafat di kayu salib, Yesus ini kan dia merasa haus, kemudian mereka memberikan air asam kepada Yesus, dan ada seorang algojo yang mengatakan bahwa kita harus melihat bahwa apakah dia sungguh-sungguh anak Allah, apakah Allah akan datang membantu dia ketika dia sedang menderita seperti ini. Nah teman-teman, di saat Yesus wafat, tepat pukul 12, seluruh langit Yerusalem ini dia menjadi gelap, dan bait Allah ini dia menjadi runtuh, sehingga dari situ ada orang yang percaya bahwa Yesus ini sungguh-sungguh anak Allah. Nah teman-teman, dari cerita tersebut kita dapat mengetahui bahwa Yesus ini dia sungguh-sungguh anak Allah dan sungguh-sungguh Tuhan yang sangat mengasihi umatnya. Maka dari itu kita sebagai umat Kristiani yang beriman kepada Tuhan Yesus dan kepada Allah Bapa di surga, kita harus sungguh-sungguh mempercayai dan sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus itu selalu ada untuk kita, dan kita sebagai manusia terutama di masa prapaskah ini kita harus selalu percaya kepada Dia dan selalu mengimani Dia agar kita tidak jatuh ke dalam belenggu dosa, dan agar kita itu selalu diselamatkan dan bisa hidup dan kita bisa menikmati kerajaan Allah. Baik teman-teman, sekian sejak video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.